Begini Bang, kalau orang yang arif, kita kan yang dibicarakan bukan masalah ibadahnya jenisnya, yang dibicarakan hasilnya dapat pahala. Kalau dari sholat Ramadan susah dapetin pahala, kan masih banyak lahan-lahan pahala yang lain. Kita mau beli ketan kagak punya duit, ya ada singkong, beli singkong, yang penting kan kenyang. Kalau kita memang kondisi kurang sehat, kagak ada kesusahan, berarti kita cari yang gampangan yang kita bisa dapetinnya. Yang penting kewajiban telah kita kerjakan, gitu. Saya sering ngomong gitu sama bocah-bocah. Dari puasa sunnah rasanya sulit mendapatkan pahala, karena kita cuma bisa nggak makan nggak minum doang, mata mungkin bisa nahanin kan gitu sama mulut. Sholat sunnah juga begitu, rasanya dari takbir gua khusyuk, takbir yang sholat udah kagak khusyuk lagi, sulitlah untuk dapat pahala. Ada pahala yang paling gampang, tafakur saatin khairun min ibadati di sana, merenung aja pinggir tawa ngeliatin ikan berantem. Itu paling gedean, satu saat lebih dari ibadah 1 tahun kan gitu. Banyak jadi repot-repot amat. Hah? Iya. Lah iya. Yang penting waktu ditimbang amal baik kita lebih berat daripada dosa. Cara ngisinya apa aja yang kita bisa. Gitu. Sholat mah kerjain, sampai bilang kagak boleh sholat, sholat kerjain. Jangan ngarepin kalau khusus baru sholat, pemodar nggak sholat. Kadang-kadang pikiran bukan nggak sholat, kayak wah ini sholat nggak dapat, justru nggak dapat pahala ini. Iya. Lama-lama, jadi males gitu. Lo jangan. Tetap kita sholat ya. Tetap wajib kita usaha memperbaiki be. Jangan malah makin males, taruh gue sholat kagak khusyuk. Nah, ini mah setan bisikannya itu mah, jangan. Kalau bisa mah kita malah setiap saat, setiap hari kita usaha meningkatkan. Gimana sih caranya supaya khusyuk? Nah gitu. Supaya khusyuk gampang. Bini suruh pergi, semua rumah kunci, tunggu sholat penuh. Gitu. Baru berpulang gitu bete. Soal khusyuk, soal hati. Siapa yang bisa mendung hati? Dibatasin tembok nembus. Hati kita. Bapak kan rumahnya di Madura umpamanya. Di sini lihat Madura. Namanya hati itu suatu hal yang maya dan tidak mengenal jarak, tidak mengenal gelap dan terang. Sampai sekarang pacar kita si Meot yang pertama masih terbayang wajahnya. Ini nama kita kayak jauh di mata dekat di hati itu ya. Iya, pinter ente. Ya maka urusan hati, urusan khusyuk hati. Nah hati kita, selama hati kita ini masih penuh dengan bayang-bayang itu, makanya kata Nabi, rahmat kagak masuk ke rumah yang ada 3 ini. Ada anjingnya, ada janabahnya, ada gambarnya. Bukan gambar itu, bukan. Anjing kerjaannya selalu gonggong. Lihat orang selalu kan. Kalau anjing siapa yang datang pasti gonggongin kan. Kalau anjing nggak tahu orang ngomongin duit, ayo digonggongin dia. Kita kan begitu, maki-maki orang melulu, itu anjing namanya. Jadi artinya ngeliat orang gedeg aja sama itu anjing. Kagak bakal damai hidup kalau hati itu ngeliat orang gedeg aja, ngeliat anak kecil gedeg, ngeliat orang tua gedeg, nggak bisa damai. Kagak bakal khusyuk kalau itunya. Nah itu aja nabah, kalau ada bayang-bayang wanita dulu di hati kita, senyuman bibirnya, kagak bakal khusyuk kalau itu masih ada. Tuh. Yang ketiga ada gambar Mercy, gambar Tiger, gambar rumah mewah, gambar MD, kagak bakal bisa khusyuk kalau itu ada. Singkirin 3-3-nya baru plong.
no problem, kayak anak kecil di belakang mobil, no problem, nggak bahan apa, khusyuk dah. No problem. Gitu. Saya bilangin Ustaz Amin, manakala ada kerjaan belum selesai, lalu sholat zuhur, kerjaan itu dalam sholat malah ngarang, ntar habis sholat ini dulu ah. Hah? Iya. Gitu be. Jadi kalau masalah khusyuk bukan masalahnya kita harus gelap, harus kita bersih, bukan. Karena hati nggak mengenal gelap terang. Bersih dulu hatinya dari 3 macam itu tadi. Ada harta, wanita, tahta, biar jauh dulu pergiin. Yang saya alami, manakala tidak ada keinginan secuil pun di hati, insya Allah khusyuk. Iya, nggak ada keinginan. Jangan tidur Bang Udin, buat oleh kacang loh. Gitu, supaya khusyuk dah, dimeremin, tetep aja. Baik semua. Gitu. Dimeremin, dimelekin sama aja kalau ada. Gitu. Nah, kalau emang kita yakin itu kagak bisa, berarti kita di situ sulit, namanya mendulang pahala dari sholat sulit. Maka kita kewajiban aja, menggugurkan kewajiban kita kerjain sholat. Tapi kita cari di tempat lain yang kira-kira kita gampangan ngambil pahalanya, gitu. Ngaji dah, ngaji mah nggak pakai gagal, asal bertidur gitu, diomelin nggak apa-apa ya, paling gede penting kan gitu. Hadir majlis taklim 1 saat lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat kan gitu. Udah. Hah? Gimana? Kalau dilihat lahir hadis itu bertolak belakang dengan budaya orang Arab. Orang Arab miara anjing buat berburu. Sampai engkongnya Nabi namanya kilab. Mbahnya anjing kan? Ya kilab kan anjing, kilab. Dan orang Arab memang selalu merah anjing berbuat berburu ke hutan. Gitu. Di sana mah nggak ada kebun dah, karena memang sana mah di padang pasir buat ngeburu binatang ya pakai anjing. Itu zaman Rasul. Dan waktu engkong kita seperti engkong kita, Wan waktu haji, di sana masih di Mekah tuh masih pakai anjing. Panagog di atas mobil. Iya, pakai anjing. Bertolak belakang dengan kenyataan. Kalau diartikan seperti itu, makanya kalau ngaji kan harus diakurin dengan iya, di hati kita banyak bayangan-bayangan, masih ingetin mobil, ingetin ya, gambar itu. Bukan gambar foto-foto tungkur Kurbin. Ada emang orang ustad gambar foto almanaknya di Kurbin, ya, itu bukan pinter, keliwat pinter. Kalau hatinya khusyuk, mau 17 gambar itu kagak bakal nengok. Biar ini putih gini kuning, hatinya gambar apa aja ada lagi sholat, Allah Akbar, senyum si bocah nggak bilang. Bibirnya yang doer. Jadi bukan itu, kayak tadi kita bilang digelapin, tetap hati kelihatan. Gambar di sini ada di hati, makanya nggak bisa dibendung. Lah kalau gambar itu mah nggak ngaruh, nggak ngaruh. Itu malah lain larangan. Itu namanya yudohuna.
meniru-niru ciptaan Allah itu benar, bukan kena dilarang itunya, bukan, nggak boleh meniru-niru ciptaan Allah, disuruh hidupin nanti. Tapi kan kagak lukisan mah bang, yang disuruh hidupin itu yang modelnya arca lah, wayang gimana hidupinnya je, apalagi di kertas mah gimana hidupinnya, melayang-layang kayak layangan. Kagak ada. Yang patung gambar orang kayak kucing-kucingan, bikin tabungan dari kucing-kucingan kayak kuda-kudaan, itu yang suruh hidupin. Dan itu alasannya dulu kan dilarangnya keras karena memang jahiliyah di Arab itu bertuhankan patung, sehingga kalau masih ada patung dikhawatirkan umat maning. Hah? Iya, kumat maning, takutnya Nabi berusaha menghilangkan patung dari hati mereka. Kalau dibolehkan lagi, takutnya kumat maning. Jangan kayak kan ada kayak ayam, bebek. Iya, kalau kita sebagai orang yang Islami ya jangan apel aja atau guci aja, kan banyak jalan kayak menu poci itu, jangan begitu, itu dilarang. Kalau ente kurang jelas, terbaca Qomus Idris Marbawi di halaman depannya tuh, karena di dalam Qomus Idris Marbawi isinya kan banyak-banyak gambar, di luarnya terus diuraikan. Anak perempuan boleh dibeli boneka sama bakul, dandang. Anak laki boleh beli lupu, pacul. Hah? Iya, perabotan boleh, tapi kalau dibeli namanya kalau anak babi gajah-gajahan nggak boleh. Kemahalan man, poronya segala. Kita lu mobil-mobil kayak kapuk, mobil baru pala lu. Kayak kapuk gitu. Disiasatin dengan bentuknya misalnya ada kurang-kurang itu bisa. Iya, makanya sekarang orang bikin patung-patung buat itu di bahasa kayak tukang jahit ya. Tukang jahit kan cuman badannya sepotong, kagak ada palanya. Sekarang juga patung-patung para pejuang nasional kan cuman sepotong aja, nggak ada tangannya, nggak ada. Itu juga kita masih ngeri. Yang paling bagus mau udah jangan pakai bikin. 8 ini teman kita apa di Pondok Gede, asal lihat misi tahun patung ya, misi berapa orang perempuan dari diri misi ya, capek dah. Iya, berenang. Sekarang kalau kita lihat Nabi nyuruh ngajar ya berenang, padahal wilayahnya padang pasir. Berenang di pasir nggak kelumur apa dia? Nah, iya kan sekolahnya ada yang kelas 6 itu dia berhenti, ada kelas Sanawiyah berhenti, udah kawin, ada yang kelas Aliyah berhenti, kawin. Oh, udah jadi ustadz dari kampungnya. Ada juga kayak Iwan kan, pas gitu ngeliat komus dari komus, artinya apa? Dari kaus. Gitu bang. Jadi ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Itu makanya ada orang-orang yang memiliki kelebihan, diberikan kelebihan oleh Allah untuk memahami makna yang dalam-dalam itu. Kan kata Ustaz Haji kalau ngaji ada yang cuma hanya taklim, tadris, tafhim, tahqiq. Kan kita cuma tadris doang baru, masih jauh banget ke sononya.
Jangan. Jadi hadis itu kan sesuai dengan maksudnya. Sekarang kita nerima surat, apa sih oleh pengirim surat, maksudnya kan harus paham gitu kita. Al-Quran dikirim, apa sih maksudnya, tujuannya harus jelas kan. Kalau nanti diartikan melenceng, berarti nggak sesuai dengan tujuan pengirim gitu. Itu Muhammad. Lah logikanya maka dipakai logika. Kalau diartikan anjing itu beneran, pertama saya bilang tadi, waktu engkong kita haji tahun 73 aja di Mekah anjing pernah nabok di Ka'bah, di Haram. Malaikat yang masih Masjidil Haram dah gitu. Maka ulama-ulama yang sudah mendalami kepada lebih dalam itu hanya majazi namanya. Maka kalimat dalam bahasa-bahasa para ulama, apalagi bahasa Rasul, kebanyakan majazi. Disitulah pentingnya kita ngaji ilmu mantek dan ma'ani bayan serta badek, supaya kita mengartikan dengan benar.